Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Memulai hari, menjalani hari, menutup hari harus dengan semangat yang sama. Upayakan yang terbaik dari diri Anda dulu, baru bisa berpengaruh pada lingkungan. Selamat datang dan selamat bergabung di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Oh! Coki Sitohang di sini, kami senang bisa menjumpai Anda dan kami bisa memberikan informasi seputar kesehatan. Kita ngomongin juga tentang masa lalu pemirsa, tapi solusinya pasti ada. Untuk itulah program ini didedikasikan bagi masyarakat Indonesia. Saya nggak akan pernah sendiri di Go Healthy ini, akan bersama dengan 3 orang rekan saya sebagai panelis dan 1 orang narasumber yang punya masalah. Tapi kita akan belajar dari cara dia menangani masalah. Sebelum ke narasumber, kita panggilkan 3 panelis kita. Panelis. Wah, cerah sekali ini. Mas Boyke Dianugraha, apa kabar hari ini? Baik, harus sehat. Good. Mbak Rita Ramayulis, Ya. hari ini pasti saya dapat sesuatu tentang nutrisi, betul nggak? Pasti. Dan Mas Nurman Saputra, halo. Halo. Bagaimana kabarnya? Sudah pasti baik dong. Sekali lagi tolong hati-hati karena masih banyak orang yang mengira gejala serangan jantung adalah tanda masuk angin. Contohnya adalah narasumber yang sebentar lagi akan kami panggil. Beliau pernah merasakan nyeri dada yang luar biasa. Itu seperti dadanya terasa seperti tertusuk-tusuk gitu. Sampai menembus ke bagian belakang atau punggungnya. Setelah diperiksa, tebak apa hasilnya? Serangan jantung. Kenapa? Ada 3 penyempitan di pembuluh darahnya. Diduga hal ini karena beliau memiliki gula darah yang tinggi, yakni hampir 400. Dan bukan cuma itu, tensi dan kolesterolnya juga tinggi. Hasilnya, beliau harus dipasangi ring supaya aliran darahnya lebih lancar. Kisah lengkapnya bagaimana pemirsa? Yuk kita sama-sama dengar langsung dari narasumbernya, Bapak Yeremia Halim. Pak Yeremia, selamat datang, salam sehat Pak. Sini sebentar Pak, boleh kasih tahu dulu kabarnya? Baik, Tapi dulu pernah mengalami serangan jantung yang diduga atau berusaha mencari pembenaran ini cuma masuk angin aja, bener? betul. Ceritakan. Betul. Tahun 2018 ya, itu di bulan Juli. Saya sedang bermain sama anak gitu ya. Tiba-tiba dada sebelah kiri saya sakit gitu. Saya pikir, ini mungkin masuk angin kayak biasa. Dulu juga begitu. Entah istri dikerok. Waktu itu hilang gitu. Tapi yang terakhir, yang kenapa ya, kok tambah sakit. Nah ini sampai tepuk belakang sampai keringat dingin gitu. Sampai tangan saya ini kayak mati rasa gitu, kayak nggak ada tenaga lah. Gitu. Polanya selalu sama. Kalau ada sakit sedikit kemudian dikerok nggak lama hilang. Iya, betul. Tapi yang 2018 ini Iya, itu nggak hilang-hilang. Nggak hilang-hilang, malahan tambah sakit. Berapa gitu. lama nggak hilang-hilang itu? Saya kena itu jam 7 malam, jadi biasa saya buat tidur kok nggak bisa, tambah sakit gitu. Napas pun juga. Ada sesaknya Iya, juga. napas. Nggak ada periksa ke dokter sama sekali? Enggak sama sekali? pernah. Saya malahan 8 tahun sebelumnya, saya pernah sampai nggak bisa angkat tangan, saya sakit gitu. Napas, tarik napas sakit. Saya pikir saya masih muda gitu kan. Masih umur 30, masa ya kan kena jantung. Saat Pikiran itu saya ya? seperti saat itu. Saya pernah 8 tahun yang lalu, saya pernah sakit, tarik napas panjang dikit kok sakit gitu ya. Sebenarnya itu nggak boleh tuh kayak gitu. Tapi saya diemin aja gitu. Itu lama itu, kurang lebih hampir 3 minggu baru hilang. Tuh, Tapi kan? saya diemin aja. Kenapa, Kalau Mas Norman? dari ceritanya Pak Yeri, Ah. dia dari umur 30-an tuh sudah mulai merasakan yang namanya nyeri dada kan ya. Betul. Jadi pemirsa di rumah juga harus tahu dong bahwa yang namanya serangan jantung itu bisa diderita sama siapa aja. Akhirnya Pak Yeri memeriksakan diri ke dokter, ke laboratorium? Kalau 2018 iya, tapi waktu sebelum itu nggak pernah. Coba kita lanjutkan sedikit ceritanya. Saya pergi bersama keluarga karena ada liburan gitu. Saya paksa, saya jalan. Selama di Bandung saya pulang pergi kok nggak hilang gitu, tambah sakit gitu. Aduh. Besokannya saya cerita, dada saya sakit. Langsung dia, udah langsung ke dokter gitu. Terus? Langsung Hasilnya? ketika dokter di EKG, irama jantung saya itu nggak benar gitu. Saya pengen tanya nih, pada saat terkena serangan jantung yang pertama tersebut, itu kadar kolesterolnya berapa? Kolesterol saya kayaknya 300-an deh. Gula darah? Gula Ada nggak? darah pernah 400 ada pernah. Tensi?
tensi paling rendah 180. Wow, ini angkanya luar biasa ya Mas Firman, ya, luar biasa. Ini sih pasti, ini sih ngelihatnya langsung ya ke Iya, arah betul. makanannya. Nah, jadi Pak Jerry, kalau Mas Coki juga kalau kita bicara tensi tinggi, kemudian kolesterol tinggi, kemudian juga kadar glukosa darah tinggi, itu kan semua adalah kekacauan metabolik. Kekacauan metabolik ini pasti dicetuskan oleh pola makan sebelumnya. Pak Jerry itu kayak apa sih pola makannya kok bisa gangguan metaboliknya sampai sehebat itu gitu. Pola makannya barbar. Artinya Iya gitu. Jadi kan sering juga diundang makan. Jadi apapun makan, junk food saya makan. Oke. Ya kan, terus pokoknya lemak-lemak saya makan semuanya. Minuman soda juga saya minum. Yang paling hobi, yang paling saya suka ada gorengan. Karena di rumah saya tuh ada tukang gorengan langganan gitu. Itu bisa pagi, siang, sore. Berat badannya dulunya berapa? Berat badan saya dulu 100, sekarang 85. Udah turun ya. Jadi kalau pola makan tadi tuh kita bisa lihat ya, berarti itu tinggi kalori, ya kan? Tinggi lemak jenuh, ya. Kemudian juga tinggi gula, iya. Nah itu luar biasa sekali memang. Ya. pada saat ke dokter, kemudian dokter bilang, apa masalahnya? Penyumbatan Penyumbatan Di mana? di pembuluh darah, di ya. jantung. Lalu solusinya apa yang dokter sarankan? Harus, karena saya ada 3 penyumbatannya saat itu. Oke. 90%, 80%, 70%. Dan dokter menganjurkan harus bypass karena itu yang terbaik katanya begitu. Dan tapi saya takut, jujur saya takut. Apa nggak ada alternatif lain? Dia bilang bisa pasang ring, dia bilang begitu. Ya sudah, saya bilang lebih baik pasang ring aja. Lalu ketika dipasang, pemasangan ring saya itu terbilang lama karena kurang lebih itu 1 jam dulu. Karena ada penyumbatan di diagonal jadi antara cabang. Jadi dokternya itu dia bilang ini agak susah. Sedangkan pada saat itu zat kontras yang masuk ke tubuh saya sudah udah di atas, udah di limitnya lah, nggak bisa lebih. Alhasil dokter itu pasang 2, yang 90 yang besar sama yang 80. Nah sisa 1 yang 70%. Bagaimana Bapak mengubah pola hidup Bapak itu? Tolong ceritakan ke kami. Jadi setelah saya keluar dari rumah sakit, saya kan pulang itu masih sakit dada saya. Napasnya juga masih gitu. Iya, karena masih ada satu Masih kan, gitu ya. Iya. Tapi kata dokter ya harus pulang dulu karena nggak bisa gitu. Akhirnya setelah sampai rumah, saya mendapatkan kabar juga dari rekan, dibilang menganjurkan, coba dia pun memakai teknologi laser, dia bilang Iya, begitu. dipakai duluan ya. Ya, akhirnya itu kayaknya bisa bagus. Saya pakai. Nah, setelah pakai laser itu, saya rutin pagi, sore saya pakai. 2 kali itu ya? Iya, saya rasa kok kayaknya kok ada perubahan enak dikit gitu ya. Nah, pas masuk ke 1 bulan, pas gitu, saya udah mulai tambah lama kok tambah ringan dada, nggak sakit lagi Lebih saya plong bilang. ya, lebih plong lebih ya. plong gitu. Periksa nggak ke laboratorium? Cek nggak ada? Cek, ya, Kolesterolnya cek berapa? gula, kolesterol apa semuanya udah normal. Wow. Semuanya normal. Normal. Mari kita dengar kembali kisah selengkapnya di segmen berikut. Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bersama kami di Go Healthy dan narasumber kami adalah Pak Yeremia Halim, usianya baru 43 tahun. Dan dari hasil obrolan kami sebelumnya tadi, diceritakan bahwa tahun 2018 beliau mengalami serangan jantung. Dan saat itu tentu belum menggunakan teknologi laser. Sebelum menggunakan teknologi laser, tensinya di atas 180, gula darahnya di atas 400, Iya. kolesterolnya di atas 200, ya ampun tinggi banget. Kemudian terdapat penyumbatan di 3 titik. Betul. Tapi tadi Pak Yeremia bilang baru dipasang ringnya itu baru 2. Yang satu lagi menunggu evaluasi, lihat tandanya. Loh, udah dipasang sampai sekarang? Dokter bilang 3 bulan atau 6 bulan ke depan itu lihat kalau memang masih ada keluhan harus pasang gitu. Nanti setelah saya menggunakan teknologi laser, ya saya bersyukur banget gitu. Itu benar-benar saya katakan itu sangat membantu. Kembali lagi ke dokter cek 3 bulan, lalu dokter bilang itu kan udah nggak ada gejala tuh. Saya bilang dok udah hilang. Dokter bilang tetap Pak harus dites dulu. Di EKG kan bagus. Dia dilihat cek darah sebelum ke dokter, semuanya dicek darah lengkap, semuanya jadi bagus juga gitu. Benar saya bersyukur banget tuh. Setelah dokter bilang coba kita treadmill gitu. Iya. Dari mulai jalan biasa, lalu ada stepnya itu dinaikkan sedikit ya. Betul. Untuk ya, terus sampai yang paling tinggi sampai dipakai suruh lari gitu. Dan semua hasil jantungnya dia bilang oke. Dia bilang begitu. Artinya Pak Yeremia nggak perlu dipasang yang ketiga enggak. ini? Dokter bilang nggak usah katanya begitu. Wah, bagus sekali ini.
Bapak bersyukur banget dong. Syukur banget memang. Ya, Berat badannya 100 kilo. Betul. Segala dimakan, nggak berolahraga. Ya, itu semua menumpuk kan. Nah, ketika terkena serangan jantung, kemudian setelah dipasang ring mengikuti petunjuk dokter, dibantu dengan teknologi laser. Iya. Nah, si teknologi laser ini membantu mengurangi pengentalan darahnya dengan cara apa? Dengan cara yang namanya trombosit, keping-keping darah itu kan cenderung untuk menempel. Iya. Nah, si teknologi laser ini dia mencegah penempelan tersebut. Ya. Lalu yang sudah menempel diapakan? Yang sudah menempel dia dilisis, artinya diuraikan dengan mekanisme fibrinolisis. Akibatnya apa? Akibatnya darah yang kental itu menjadi lebih lancar alirannya. Iya. Iya. Hasil laboratoriumnya menjadi normal kembali. Ringnya tidak dipasang, yang rencananya dipasang nggak usah. Betul. Mas Nurman, apalagi yang terjadi pada darah seseorang dan pembuluh darahnya ketika teknologi laser masuk ke dalam darah dan pembuluh darah? Jadi pada dasarnya ya pemirsa di rumah, kita di dalam tubuh kita atau di pembuluh darah kita itu ada yang namanya sel endotel. Sel endotel ini dia fungsinya banyak sekali. Salah satunya adalah untuk menghasilkan yang namanya nitric oxide. Ada satu lagi yang dihasilkan, yaitu ada yang namanya plasmin. Plasmin ini fungsinya adalah untuk mencegah agregasi trombosit tadi. Oke. Jadi ketika ada kegagalan, artinya si endotel ini tidak berfungsi dengan baik, otomatis nitric oxide-nya turun, kadar plasminnya juga turun. Teknologi laser ini, dia membantu mengaktifkan kembali si sel endotel ini. Nitric oxide-nya naik, kemudian plasminnya naik, inilah yang akan mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga penyumbatannya jadi lisis kembali. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kesimpulannya kan teknologi laser ini telah membantu Pak Jeremy, kan keadaannya Ya, makin membaik. Saya punya tambahan supaya makin baik ini untuk Pak Jerry dan juga untuk pemirsa. Jadi kalau kita melihat tentang keadaan Pak Jerry, bahwa tadi Mas Boy juga sudah katakan berat sebelumnya kan sampai 100 kilo. Keadaan berat yang lebih dari 100 kilo tadi itu merupakan penumpukan lemak kan. Nah, lemak itu ada di area perut. Ditandai dengan lingkar perut seseorang itu akan di atas 90 cm untuk laki-laki dan 80 cm untuk perempuan, itu sudah mengirimkan sinyal-sinyal negatif di dalam tubuhnya. Jadi dia akan membuat insulin menjadi resisten yang kemudian berdampak akhirnya pada tingginya kadar glukosa darah, tingginya kadar kolesterol darah, dan juga kemudian peningkatan tekanan darah. Nah, kemudian lemak itu juga ada di hati, jadi perlemakan hati juga membuat dampak itu tadi, kemudian juga di jantung, Mas Coki. Jadi lemak itu ada di mana-mana di dalam tubuh kalau dia sudah berlebih. Saya ingin optimalkan dengan pengaturan makanan. Ini adalah tepung terigu, kemudian ini tepung beras, ini tepung maizena. Seluruh tepung ini itu pada akhirnya akan menghasilkan glukosa. Glukosa inilah yang kemudian meningkatkan risiko resistensi insulin tadi. Akhirnya terjadi peningkatan kadar glukosa darah, ya. Kemudian resistensi insulin menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah, kemudian terjadi juga peningkatan tekanan darah, dan pada akhirnya juga peningkatan kadar lipid di dalam darah. Berarti ini harus dihindari sama Pak Harus Jeremy? dihindari, ya, harus dihindari. Nah, kemudian nggak hanya ini, Mas Joki, ini dia hal-hal yang menyebabkan itu tadi. Jadi gula pasir, gula aren, gula semut, gula batu, sirup, kemudian konsentrat buah, ini semuanya adalah gula. Merupakan karbohidrat sederhana yang kalau masuk ke tubuh kita langsung meningkatkan insulin, juga meningkatkan kortisol di dalam darah kita, ya. Nah, inilah yang harus kita batasi. Para panelis kami masih menyimpan yang terbaik untuk Anda di pertemuan berikutnya sebentar lagi, pemirsa. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, kami ingin menjelaskan lebih detail tentang cara kerja teknologi laser. Saya bersama Mas Panji. Kombinasi dari beberapa area yang nantinya akan membawa kita pada pemulihan itu yang paling ideal loh pemirsa. Betul sekali. Jadi makanya kita perlu misalnya disiplin mengikuti aturan dari dokter yang disarankan. Kemudian kita merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Dan jangan lupa untuk melengkapi kesehatan tubuh kita dengan memanfaatkan teknologi laser. Ini kan dapat membantu untuk mengurangi kadar gula darah dalam tubuh kita dengan cara mengoptimalkan fungsi tubuh kita untuk menghasilkan energi. Makanya bagi para
para penderita diabetes, ini bukan hanya kadar gula darah saja yang diturunkan, tapi banyak yang merasakan kehidupannya kembali karena menjadi lebih segar, menjadi lebih produktif, Bang Coki. Mengoptimalkan fungsi tubuh itu berarti Yes. Mas Panji juga ada peran dari berbagai warna laser yang dipancarkan. Betul sekali. Laser yang berwarna merah ini fokus utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Jadi bisa membantu mengurangi namanya gula darah berlebih, kolesterol yang berlebih, dan bahkan juga bisa membantu mengurangi yang namanya kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah. Sedangkan kalau laser yang berwarna biru, ini fungsinya adalah untuk membantu memproduksi nitric oxide dalam tubuh kita menjadi lebih optimal. Yang artinya pembuluh darah kita menjadi lebih lebar, lebih lentur, kemudian tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Nah, kalau laser yang berwarna kuning, ini dibilangnya happy light. Happy light. Yes, karena bisa membantu untuk memberikan ketenangan dan juga efek relaksasi sehingga kualitas tidur kita juga bisa menjadi lebih baik. Dan kita juga cukup menggunakan dokter laser ini 1 hari 2 kali saja, pagi dan juga malam hari. Jadi dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Kita bisa sambil beraktivitas dan kita juga bisa menggunakan dokter laser bergantian dengan anggota keluarga yang lain sehingga semuanya bisa lebih sehat. Kan jadinya lebih hemat. Jadi ayo ambil handphone Anda sekarang juga, bisa difoto dulu nomor teleponnya, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana sih caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kami juga baru sadar nih, ternyata jauh sebelum kena serangan jantung, Pak Yeremia ini sudah disebut sebagai diabetesi atau orang yang hidup dengan diabetes. Dikasih tahu gula darahnya tuh tinggi sekali, tapi cuek-cuek aja dulu ya Pak Yeremia ya. Itu jauh bertahun-tahun lalu Pak. Iya. Kok cuek sih Pak dikasih tahu gula darahnya tinggi? Saya pikir nggak ada efek apa-apa. Dan nggak ada gejala ya. Iya, nggak ada gejala apa-apa. Padahal Pikir, para panelis itu kan sebenarnya memicu juga pada akhirnya kena serangan jantung Iya tadi benar, ya. Mas benar Nurman? banget ya. Diabetes ini kan induk dari segala macam penyakit atau Mother mother of of disease. disease gitu. Iya. Kalau orang terkena diabetes itu otomatis akan ada ikutan-ikutan lainnya nih gitu, penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung, kemudian ada penyakit bisa juga amputasi ya kan. ngeri. Banyak sekali itu sebenarnya. Ada hal yang mendasar kenapa sebenarnya gula darah ini tidak bisa dijadikan energi pada orang diabetes. Nah, gitu. itu. Diabetes itu sendiri itu kan terjadi kenaikan kadar gula darah di dalam darah kita. Ketika kita makan, otomatis kadar gula darah kita meningkat. Kadar gula darah ini normalnya akan diproduksi menjadi energi di mitokondria. Nah, pada orang terkena diabetes, yang bermasalah itu adalah di pabriknya ini. Nah. Pabriknya ini mengalami penurunan produksi. Otomatis kadar gula darah yang harusnya semuanya masuk, ini yang masuk itu cuma segini. Sisanya tetap beredar di dalam pembuluh darah kita. Otomatis kadar gula darah naik, energi tidak terbentuk. Si teknologi laser ini yang dipakai sama Pak Yeri tadi, itu akan mengaktifkan kembali si pabriknya. Mitokondria ini akan aktif kembali, sehingga ketika kita makan, otomatis kadar gula darah akan meningkat, dan semuanya akan diubah menjadi energi. Jadi kadar gula darah yang beredar di dalam darah itu akan menurun, kemudian energi kita akan naik. Jadi penting sekali untuk menggunakan teknologi laser itu setiap hari. Oke. Gitu. Mantap sekali. Terima kasih penjelasannya Mas Oke, Nurman. oke. Ketika teknologi laser itu digunakan, semuanya bekerja. Kombinasi ketiga sinar itulah yang mengakibatkan mengapa sekarang Pak Jeremy seperti ini. Betul. Dari mulai tekanan darahnya turun, gula darahnya turun, kolesterolnya turun, ya, dia segar, Iya. berat badannya juga akhirnya turun, dan juga lebih segar dan lebih nyaman. Kelihatan Bukan kok. begitu? Betul. Merasakan juga dong Pak Benar. Yeremia. Sangat. Gula darahnya terakhir waktu cek angkanya berapa? Waktu itu kan sampai 400 ya. Kemarin paling tinggi itu 119. Wow. itu Gimana Mas Nurman? Bagus itu. Normal itu. Mantap ya. Mantap ya. Dan satu hal lagi yang bikin saya salut nih, dia nggak mau kembali ke pola hidup lama. Artinya dia nggak mau sembarangan lagi makan, dia mau mengubah pola hidupnya, dan itu yang membuat beliau seperti sekarang dibantu dengan teknologi laser. Kondisi Pak Jerry udah bagus, tapi tentu saja lemak-lemak yang tadi nggak boleh muncul lagi kan. Para pemirsa di rumah, saya punya 3 makanan. Makanan ini membantu mempercepat untuk menurunkan jumlah lemak di area sentralnya kita. Nah, pertama adalah jeruk bali. Jeruk bali ini mempunyai vitamin C yang tinggi dosisnya, dan kemudian di dalamnya juga ada fitokimia yang ternyata ketika dikonsumsi saat kita mendefisitkan kalori, dia bisa mempercepat hilangnya timbunan lemak di area sentral kita tadi.
Nah, kemudian juga alpukat. Dan alpukat ini mengandung asam lemak oleat. Ini kalau kita konsumsi, dia bisa memberikan energi pada tubuh kita tetapi tidak meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Tentu juga tidak akan membuat kerja insulin menjadi lebih berat begitu ya. Satu lagi, buah kiwi. Di kiwi itu ada kekasan fitokimia lain yang kemudian juga mempercepat proses oksidasi lemak itu berlangsung. Semua yang sudah kita optimalkan ini harus dikombinasikan dengan banyak hal. Termasuk teknologi laser, perubahan pola makan, perubahan gaya hidup yang lain itu harus bersama-sama dilakukan. Sehingga akhirnya membawa perubahan yang paling maksimal untuk kehidupan yang lebih berkualitas setelahnya. Dan kabar baik saya ini kira buat Pak Yeri nih. Saya cuma mengingatkan, kita belajar dari Pak Yeremi ini semua sembarangan dimakan, kemudian juga tidak berolahraga. Namun setelah terjadi serangan jantung, titik balik terjadi, ya berubah. Pola hidupnya mulai sehat, kemudian juga ditambah lagi dengan minum obat-obatan dokter, kemudian ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Ya. Gabungan dari semua itu sekarang seperti ini. Oleh karena itu, tolong dipertahankan cara hidup yang seperti ini. Pola hidup sehat, tetap mengkonsumsi obat-obat dokter jika diperlukan dan mungkin makin berkurang. Dan teknologi laser jangan ditinggalkan. Untuk Pak Jerry mungkin harus lebih rajin lagi nih untuk penggunaan teknologi lasernya, jangan lengah, dan juga untuk pemirsa di rumah yang belum pakai juga bisa menggunakan teknologi laser. Terima kasih Mas Nurman. Bukan hanya Pak Yeremia saja yang menggunakan teknologi laser pemirsa dan bisa bercerita seperti sekarang tentang keadaannya. Tapi ada juga masyarakat di luar sana yang ingin berbagi cerita dengan Anda. Kita simak. Keluhan saya tuh jantung. Gejalanya itu mendadak pri. Terus darah itu tinggi ya. Hasil rawat itu yang terakhir ternyata saya punya penyumbatan di jantung itu tidak bisa dihancurkan dengan obat. Harus dipasang ring. Tekanan darah kita itu jadi normal, yang tadinya makan obat itu susah turun. Gampang sekali untuk kembali ke normal kita punya tekanan darah itu. Tidur jadi enak, bangun badan tuh lebih fresh. Manfaatnya banyak sekali lah. Masyarakat Indonesia semakin sehat dan semakin kuat untuk menatap masa depan yang sangat menjanjikan. Apa harapan dan doa Bapak di usia 43 ini dalam keadaan yang jauh lebih sehat ketimbang 3 tahun lalu? Harapan saya tetap sehat aja, udah. Tetap sehat, ya bisa tetap melayani Tuhan gitu. Dan yang pasti juga untuk keluarga lah. Terima kasih ya Pak ya. Salam sehat selalu ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Pemirsa, ini adalah akhir dari obrolan kita, tapi kami percaya informasi yang sudah Anda terima akan Anda olah dalam pikiran dan perasaan Anda sehingga menjadikan kualitas hidup Anda lebih baik setelah Anda melakukan apa yang sepatutnya Anda kerjakan. Coki Sitohang di sini, terima kasih sudah menonton Go Healthy, dan inilah penjelasan lebih detail mengenai cara mendapatkan teknologi laser. Setelah tahu bahwa teknologi laser membawa manfaat, menggunakannya juga harus dengan konsistensi. Betul, dan Anda juga bisa menggunakan dokter laser ini bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Jadi bisa saling mengingatkan kalau menggunakan dokter laser ini cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam hari. Tujuan kami menghadirkan dokter laser ke Indonesia, ini memang adalah supaya bisa membantu diri Anda dan juga keluarga bisa hidup lebih sehat. Oleh karena itulah kami memfokuskan kepada teknologi laser dan kami terus mengembangkan teknologi laser ini untuk membantu memudahkan kehidupan Anda dan keluarga. Karena kami tahu, kami juga yakin kalau Anda mau mencari alat kesehatan untuk diri Anda dan keluarga, pasti harus yang resmi dong. Betul, yang terbaik, yang berpengalaman, dan yang memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti dokter laser. Dengan adanya ini kan Anda lebih tenang pemirsa, termasuk pelayanannya yang diberikan oleh Pasti perusahaan dong. terpercaya ini Pasti. ya Mas Panji. Tentu saja dong, karena tujuan kami adalah supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Oleh karena itu, ketika Anda sudah memiliki dokter laser, kemudian ada pertanyaan mengenai kesehatan, kami juga menyediakan tim dokter untuk siap membantu Anda. Belum lagi Anda sudah tahu bahwa dokter laser sudah 11 tahun di Indonesia. Dan bahkan tayangan kami bekerjasama dengan Metro TV di Go Healthy ini sudah 4 tahun loh. Hadir setiap hari memberikan informasi dan juga edukasi kesehatan. Yang penting sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan hidup lebih sehat dan kombinasikan gaya hidup Anda dengan menggunakan dokter laser dan rasakan manfaat yang terbaik bagi kesehatan diri Anda dan keluarga.